Kali ini kita akan mendengar langsung situasi lempar jumroh di Arab Saudi ya. Kita akan berbincang dengan jurnalis Kompas.com Hairina yang saat ini juga tengah berada di Mina, Arab Saudi. Halo Mbak Irin, selamat sore. Sore Ica dan sahabat Kompas.com. Nah Mbak Irin boleh diceritakan nggak nih bagaimana Idul Adha di Arab Saudi kemarin nih Mbak? Apakah jemaah haji juga melaksanakan sholat Idul Adha Mbak di sana? Ya, kemarin itu sholat Idul Adhanya memang ada digelar di Masjidil Haram, tapi terus terang saya nggak ke sana gitu ya, dan sebagian besar jemaah haji saya rasa nggak ke sana karena jarak dari Mina ke Masjidil Haram itu lumayan jauh, terus jalan-jalan di kota Mekah masih banyak ditutup. Selain itu juga emang ya cukup menguras tenaga untuk ke sana, jadi mungkin alangkah baiknya tenaganya disimpan untuk melakukan ibadah-ibadah lain ya, misalnya seperti lempar jumroh yang masih berlangsung sampai besok ya, hari tasyrik demikian, Ica. Oke, tapi kalau sholat Idul Adha ada ya jemaah yang melakukan sholat Idul Adha di sana ya? Iya, saya sempat berbincang dengan salah seorang keluarga jemaah kebetulan, tapi jemaah haji khusus ya. Jadi mungkin berbeda dengan jemaah haji reguler ya, dari segi pemondokan dan fasilitas dan segalanya mungkin kalau haji khusus lebih ada lebih mudah lah begitu ya, bisa kita bilang lebih mudah karena ada fasilitas mungkin antar jemput sendiri dan sebagainya. Tapi kalau jemaah haji reguler saya rasa agak-agak sulit, effortnya cukup besar untuk bisa melaksanakan sholat id di Masjidil Haram. Demikian, Ica. Oke Mbak Irin, hari ini kan ada jadwal jemaah haji yang melempar jumroh di Mina ya. Nah yang itu tuh bagaimana sih situasinya di sana saat ini? Ya, situasinya itu sangat crowded kalau boleh saya bilang. Jadi memang sudah betul pemerintah Indonesia mengatur waktu lempar jumroh untuk jemaah haji Indonesia. Saya mungkin ingin cerita sedikit pengalaman saya melontar jumroh Aqobah di jam yang tidak disarankan untuk jemaah haji Indonesia. Kebetulan saya melontar di jam duha, di mana saat itu adalah saat yang katanya paling tepat atau paling afdol untuk melontar jumroh Aqobah. Dan itu luar biasa desak-desakan. Saya sendiri sampai di saat itu apakah saya mampu atau tidak melakukan ibadah ini gitu, karena badan saya tergencet dan saya juga kesikut sama orang-orang dari negara lain yang badannya terus terang aja lebih besar dari jemaah haji Indonesia demikian. Saya hanya bisa berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dari prosesi ini gitu, karena saya benar-benar sudah tidak bisa lagi. Saya hanya bisa pasrah bahwa kalau saat itu saya mungkin tidak terjadi apa-apa pada saya, itu saya sudah pasrahkan sama Allah gitu, karena memang kondisinya sangat-sangat chaos ya. Semua orang tuh ingin maju ke depan dan tidak peduli apakah di depannya itu adalah perempuan atau lansia, itu tidak peduli gitu. Jadi semua bisa tersikut, terdorong gitu, terinjak gitu. Jadi memang waktu awal ada gambaran soal tragedi Mina ya, memang mungkin sekeos itulah kondisi di sana gitu. Bahkan di terowongan-terowongannya itu juga sangat-sangat penuh gitu ya, walaupun mungkin sekarang sudah lebih baik dibandingkan saat tragedi. Demikian, Ica. Apa yang membuat Mbak Irin kuat pada akhirnya berhasil melalui ibadah ini? Ya itu tadi saya hanya berdoa aja, ya Allah tolong, saya nggak bisa, saya nggak punya daya upaya ya untuk lepas dari jepitan-jepitan itu gitu. Tapi saya pasrahkan sama Engkau karena hanya Engkau yang bisa menjaga saya gitu. Di sini saya hanya berdoa demikian. Jadi sampai akhirnya saya bisa melontar jumroh di paling depan gitu, dan setelah melontar 7 batu itu sudah aman. Saya lalu keluar dari kerumunan dan saya mencari tempat yang aman. Tapi itu benar-benar suatu trauma tersendiri gitu ya, karena benar-benar gitu. Jadi itu sebabnya memang harus menaati itu aturan yang sudah diatur oleh pemerintah ya, walaupun itu mungkin katanya bukan waktu yang paling afdol, tapi yang penting itu keselamatan sih menurut saya, benar-benar keselamatan gitu. Dan ya demikian. Kalau Mbak Irin, adakah pengalaman spiritual yang Mbak Irin alami, misalnya saat itu apakah ada, kadang kan ada yang suka bercerita ya saat sedang sulit berdesakan tiba-tiba ada yang membantu gitu, saling membantu, atau bagaimana ceritanya? Mungkin Mbak Irin punya pengalaman spiritual saat melakukan lempar jumroh gitu. Intinya sebetulnya di setiap ritual ibadah haji aku rasa karena semua ada mungkin 1,8 juta orang semua berkumpul di satu tempat yang sama, itu pasti akan terjadi chaos
kayak rebutan gitu, semua orang tuh ingin menjadi orang yang terdepan, orang yang paling mendapat mendapat berkah atau mendapat apa ya dari Allah gitu ya. Jadi semua orang akan berebut ke situ gitu. Di tahap itu tuh aku hanya berdoa aja, kita hanya bisa pasrah gitu, karena segala sesuatu di sini hanya bisa pasrah aja gitu. Kalau Allah akan menyelamatkan saya, insya Allah saya akan selamat. Jadi entah kenapa tiba-tiba saat itu aku berdua sama temen atau bisa juga dapat di depan setelah kesikut ya kepalanya dari seorang orang warga negara lain gitu. Cuman saat itu saya berpikir kondisi jemaah haji lansia itu mungkin yang paling kasihan ya, kebayang gitu loh. Makanya itu memang janganlah melontar di saat chaos gitu. Gitulah intinya. Mbak Irin sendiri mengalami luka nggak, Mbak? Luka-luka atau memar atau bagaimana gitu? Alhamdulillahnya enggak, alhamdulillah enggak. Memang tadi malam saya melontar juga, itu yang melontar hari tasyrik ya, tadi malam sekitar jam 1 dini hari, ya baru beberapa jam lalu sih di sini itu relatif sepi. Tapi memang mungkin perlu aku jelasin sedikit ya, jamarat atau tempat melontar itu kan ada 3 lantai gitu ya. Dan itu kan emang tempatnya cukup melelahkan untuk terutama untuk ya jemaah haji yang udah lansia ya. Jadi kemarin juga aku menemukan beberapa jemaah haji yang sudah nggak kuat artinya hanya terduduk begitu aja Ica. Udah lemes, untung akhirnya ada ya petugas, memang ada banyak petugas yang disebar di beberapa titik ya. Walaupun kami sendiri sebagai petugas juga merasakan gitu kelelahan kelelahan yang amat sangat gitu di prosesi ini. Berarti Mbak Irin sempat menyaksikan ada jemaah yang terluka nggak, Mbak? Yang mungkin pingsan atau mungkin jatuh tiba-tiba atau seperti bagaimana yang tadi Mbak Irin jelaskan gitu? Ya, ada yang terduduk lemas, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk aja gitu di pinggir, udah bener-bener nggak bisa lah. Tapi aku bisa paham sih perasaan itu, kayak kita bener-bener nggak bisa, lemes gitu aja, cuma bisa duduk. Terus ada juga yang kayak sesak gitu ya, mungkin karena di kerumunan gitu ya. Banyak sekali yang jemaah yang sakit, tapi alhamdulillah sih bisa ditangani ya, karena ada tim kesehatan dan segala macam gitu yang bantu, dan petugas juga yang emang disiagakan gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang terberat ya kalau menurut pengalaman pribadi aku gitu. Ini yang terberat lah di puncak haji ini begitu. Saat itu juga suhu udaranya seperti apa Mbak Irin? Panas banget atau gimana gitu? Sangat panas ya, mungkin sekitar 45-46 derajat Celcius gitu. Jadi bisa dibayangkan di tengah cuaca panas kita melontar jumroh dengan kondisi berdesak-desakan dengan jemaah haji dari negara lain. Dan jemaah haji Indonesia kebetulan juga mungkin tanpa bermaksud aku bukan merendahkan fisik ya, tapi emang jemaah haji kayak seperti dari Afrika atau dari Eropa kan badannya tinggi besar ya. Jadi sementara kita kan kecil-kecil gitu. Jadi memang ya itulah, kalau peluang untuk tergencet itu kayaknya besar gitu. Gitu. Nah Mbak Irin, untuk kesehatan jemaah haji ini apakah ada tim khusus yang menanganinya? Ya, betul. Ada Ica dan sahabat kompas.com semua ada tim khusus yang menangani kesehatan jemaah haji. Dokter itu banyak ya, ada baik dari kloter, lalu juga ada di kantor kesehatan haji Indonesia gitu. Lalu ada juga dari Departemen Kesehatan, ada dari Kemenak sendiri juga ada menyediakan dokter. Sebetulnya cukup banyak dokter dan perawat gitu ya untuk menangani jemaah haji. Cuman memang ya kondisi ya cuaca yang ditambah dengan menumpuknya jemaah haji. Jadi memang ya itulah, kita selain mengandalkan tim kesehatan juga mungkin harus bisa menjaga diri kita sendiri ya, khususnya jemaah haji. Begitu, Cak. Ada nggak kendala lain Mbak Irin yang Mbak Irin alami selama puncak haji? Kendala utama memang cuaca sih, Cak. Terus terang, cuacanya itu sangat-sangat panas, tapi dia menusuk kulit gitu. Jadi kayak kita tuh sakit, kulit kita tuh sakit kalau nggak pakai pelindung gitu ya. Misalnya nggak pakai kacamata atau kita nggak pakai sunscreen kayak buat matahari kayak gitu, itu kulit kita sakit gitu. Bahkan itu kayak pakai sun cream itu harus di reapply, harus diulang lagi beberapa kali gitu. Kalau nggak bisa, kalau cuma selapis.
begitu, dan rasanya tuh kayak haus terus, pengen minum terus gitu. Pengen minum terus kayak gitu. Karena kering ya, tenggorokan kering gitu. Banyak yang mengalami kayak gitu. Oke Mbak, ini mungkin yang terakhir nih Mbak, ada nggak tips atau imbauan dari Mbak Irin ya untuk jemaah haji yang belum melempar jumroh supaya tidak terjadi tragedi Mina? Ya, menurut aku kita ibadah santai aja, dalam arti jangan terlalu mengejar yang tadi ya, ada yang bilang afdolnya jam sekian. Kalau di jam afdol itu sudah pasti banyak orang dari jemaah dari seluruh dunia yang akan ini. Kita hanya yang penting adalah niat kita ibadah ikhlas, insya Allah akan dijabah sama Allah semua doa-doa kita. Jaga kesehatan gitu, itu menurut aku lebih penting. Kita menjaga kesehatan kita mengukur kemampuan kita sampai sejauh mana kita bisa menjalani ibadah ini gitu. Kalau misalnya kondisi kita siang dirasa kurang fit, mendingan malam aja yang cuacanya mungkin udaranya lebih sejuk gitu. Kita siang istirahat gitu. Jadi nggak terlalu ngoyo harus mengejar jam-jam yang tadi ya, mungkin yang afdol itu jam berapa begitu. Oke. Oh ya Mbak Irin, ini kan sekarang di Indonesia sedang Idul Adha nih Mbak. Mbak Irin ada mau nitip salam nggak atau pesan untuk saudara atau keluarga Mbak Irin di tanah air? Buat semuanya aja, buat keluarga, buat teman-teman, selamat Idul Adha, selamat nyate, selamat kumpul keluarga. Karena di sini tuh nggak ada tuh, kayaknya di jalan-jalan sepi-sepi aja, orang nggak ada yang kayak kumpul makan-makan sate gitu ya, nggak ada gitu. Jadi cukup kangen juga sih sama suasana di Indonesia gitu. Iya. Gitu. Semoga sehat-sehat semuanya buat semua sahabat kompas.com juga, dan buat ya semuanya deh gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Irin atas informasinya. Selamat melanjutkan kembali ibadah hajinya ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.